Jadi kalau orang kemudian menuding PSI, ya saya kasihan sama PSI. PSI-nya anak-anak dugem kok bisa mainin pemilu dari mana? Tentu ada kekuatan lain di luar PSI yang beroperasi dong. Jadi kalau Bung Uki bilang bahwa pemilu ini udah bagus, jangan delegitimasi, mungkin Uki perlu tanya profesor-profesor, guru besar dari seluruh perguruan tinggi ternama yang teriak betapa pemilu kali ini nirmoral, niretika, banyak pelanggaran hukum. Karena mereka orang-orang netral yang sudah sepuh, yang sayang sama Republik ini, ya. Jadi kita berangkat dari situ dulu. Politisi PDIP, Deddy Sitorus, menyebut PSI adalah partai anak-anak dugem. Dari fakta itulah, ia kemudian menyebut jika PSI tidak mungkin mempunyai kekuatan untuk melakukan kecurangan di pemilu 2024. Ia menyebut pasti ada kekuatan di belakang PSI yang bisa mengubah suara PSI. Karena seperti dikatakan Uki tadi, itu kan soal sebaran, basis-basis PSI belum masuk. Nah kalau sisa 35% lagi itu sisanya adalah basis PSI, bukan PSSI, sorry. Bisa 7% beneran. Why not? Dan itu berarti menyempurnakan agenda Jokowi yang disampaikan pada Bambang Wijayanto bahwa PSI pasti lolos parlemen. Kan ini yang kemudian mengganggu ingatan publik, imajinasi publik. Oh ternyata berhasil nih Pak Jokowi masukin yang namanya PSI, kan kira-kira gitu nih. Iya kan? Jadi kalau orang kemudian menuding PSI, ya saya kasihan sama PSI. PSI-nya anak-anak dugem kok bisa mainin pemilu dari mana? Tentu ada kekuatan lain di luar PSI yang beroperasi dong. Untuk diketahui, melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia yang kini berada pada angka 3,13% pada realkon KPU RI menuai sorotan publik. Pasalnya, KPU dan lembaga survei wajib diaudit jika perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia menembus 4%. Pasalnya, jika itu terjadi, berarti patut diduga ada yang tidak beres dari perbedaan data tersebut. Dengan demikian, jika PSI lolos ambang batas parlemen 4%, maka bisa menimbulkan gejolak karena menyangkut soal kredibilitas lembaga. Jadi margin of error yang namanya quick count itu tidak lebih dari 1%. Lebih dari 1%, kalau tidak quick countnya bermasalah, pemilunya curang. Itu rumusnya dan sudah diakui secara internasional puluhan tahun. Lalu kenapa ada tudingan bahwa PSI dan mungkin Gelora ya, kalau saya baca di media, tidak hanya PSI, kasihan juga PSI kan. Karena yang berharap masuk parlemen kan tidak hanya PSI, Gelora juga pengen dong. Ya kan? Itu adalah ada penambahan yang sangat tinggi. Pada posisi jumlah TPS-nya sudah masih 65%. Sudah di angka 3%. Bayangkan. Ya, pada posisi 65% suara, dia sudah 3,02 kalau nggak salah. Artinya sangat dimungkinkan ketika 100% suara, anak kecil juga tahu, jangan-jangan bisa 5%. Kan itu yang bikin orang teriak dong. Sejauh ini, hasil perhitungan cepat dan quick count selalu presisi karena selisih antara hasil penghitungan KPU dengan quick count sangat tipis, yakni antara 0,1 sampai 1%, asalkan dilakukan sesuai kaidah survei yang benar. Jika merujuk data quick count dari sejumlah lembaga survei, PSI diprediksi tidak lolos parlemen karena perolehan suaranya berada di kisaran 2,6 sampai 2,8%, sementara margin of error 1% dengan sampel 3.000 TPS. 7%? Nggak tahu, karena seingat saya nggak tahu benar apa nggak Luki. Kaisang katanya kan di depan PSI bilang 5 juta suara udah aman waktu itu. Ya ini dari orang PSI sendiri saya dengar, ya. Tapi nggak tahu lah kan, mungkin targetnya di situ. Atau itu juga yang bikin lengah nih teman-teman PSI, jadi nggak kerja, udah dijamin anak presiden kan. Jadi inilah yang kemudian membuat kekhawatiran publik. Ini pemilu bisa kita percaya nggak sih? Atau quick count-nya ini gimana sih? Makanya kan Burhanuddin Muhtadi itu teriak-teriak. Sebagai seorang pollster, sebagai seorang intelektual, dia ngeri dong dengan hasilnya begitu. Di angka suara TPS-nya persentasenya 65% sudah melampaui 3%, 3,02. Jadi sangat layak kalau nalar orang-orang yang masih punya nurani berkata, something wrong. Terjadinya lonjakan suara PSI memang belum menembus angka 4%. Sejauh ini, berdasarkan data Sirekap, suara PSI menyentuh 2.403.086 alias 3,13% dari 65,80% suara yang masuk ke KPU. Jika data sudah masuk 65% ke atas, pola volatilitasnya tidak sedrastis suara PSI. Oleh karena itu wajar apabila banyak pihak mempertanyakan lonjakan suara PSI. Meskipun hal itu bisa dijelaskan terjadi karena ada kumulatif masuknya suara dari TPS yang menjadi basis pendukung PSI ke dalam tabulasi Sirekap. Iya toh, kan nggak mungkin bro and sis di PS ini bisa main-main ngatur masuk suara, mainin IT, nggak sampai akal mereka ke sana. Kalau ngumpul-ngumpul bareng bisa,
Atau curhat-curhat kayak model Adi Armando, ya dia wajar umurnya 61 tahun. Walaupun pengen 16 kan. Tapi ya ini harus diterima oleh PSI sebagai koreksi. Ini harus diterima oleh KPU sebagai sebuah warning. Ini harus menjadi acuan bagi Bawaslu untuk cek segera. Karena apa? Kalau hasil rekap ini yang bermasalah, jangan setelah hasil akhir keluar baru Bawaslu bergerak, Pak. Kita nggak terlalu pusing. PSI mau dapat 7%, 8% nanti kita periksa. Dan kalau itu terjadi kejahatan pemilu, pidana pemilu bagi yang melakukannya, pembubaran bagi PSI-nya. Kesalahan kita dalam arti pada waktu persiapan dulu kita tidak cukup kritis dan tidak cukup teliti. Sekarang yang kita terima adalah akibatnya. Ketika berbicara apakah pemilu ini berintegritas, Yus tadi sudah menyampaikan hasil risetnya makin lama makin turun ini ya, integritas pemilunya gitu di mata publik. Pakar komunikasi Effendi Ghazali menegaskan pentingnya menjaga integritas proses pemilihan umum 2024, terutama dalam pengamanan surat suara dan logistiknya. Effendi menyampaikan bahwa upaya tersebut merupakan langkah antisipasi untuk menghindari potensi gangguan yang tidak diinginkan selama pelaksanaan pemilu 2024. Tapi saya mau menyampaikan 3 hal itu adalah yang pertama, kalau itu ada film Dirty Vote, sebetulnya kami secara kualitatif menemukan banyak sekali persoalan dirty social aid. Jadi persoalan bantuan sosial ini ya, dulu saya sempat ribut serius untuk mengatakan harus ada datanya secara nasional itu kapan bantuan sosial ini ada di daerah mana, apakah digunakan secara gamblang buat kepentingan elektoral misalnya. Ini kan saya tadi baca di Kompas juga kalau nggak salah ya, begitu besar orang yang menerima bantuan sosial dalam pemilu ini ya, dan kemudian apa akibatnya. Effendi juga menilai penyaluran bantuan sosial menjelang pemilu merupakan tindakan yang akhirnya menjadi permasalahan di masyarakat. Meskipun bansos memang dibutuhkan oleh masyarakat, ia mengatakan penyaluran bansos ini baik, namun jika dipolitisasi akan menjadi masalah. Bansos sejak awal dibutuhkan, tetapi memang tidak bijak jika akhirnya harus dikaitkan dengan paslon tertentu. Penyaluran bansos menjelang pemilu ini menjadi masalah serius, sebab akan berdampak kepada kemurnian suara rakyat. Jadi itu ada satu persoalan tadi yang saya sebutkan. Persoalan yang kedua, betul sekali Sirekap ini Mas Idam, teman-teman di Bawaslu dan KPU itu akhirnya kan sekarang harus bekerja keras, ya selamat bekerja keras lah ya, di tengah pasti penurunan persepsi publik terhadap integritas itu karena 2 hal. A-nya, ini kan tidak masuk akal, real count itu berlangsung begitu lama dan panjang gitu. Saya yakin B-nya, kalau kita mengadakan lelang secara terbuka di antara anak-anak bangsa ya yang punya kemampuan IT yang saya yakin sangat luar biasa, ditambah juga misalnya kapan perlu memang harus ada support internasional kalau memang mau dibuka lelang secara internasional. Effendi juga menyoroti terkait server KPU yang menjadi permasalahan ternyata berada di luar negeri. Meskipun yang digunakan diketahui milik layanan penyedia internet raksasa Alibaba, namun Effendi meminta agar ada keterbukaan dari KPU. Karena bisa jadi server tersebut memungkinkan celah kerawanan keamanan cyber pada aplikasi milik KPU tersebut. Merujuk peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, data seluruh masyarakat Indonesia harusnya berada di Indonesia. Meskipun Alibaba Hosting umumnya dipakai perusahaan swasta untuk e-commerce, ditakutkan ada campur aduk dengan jutaan data lain dan ini berisiko bocor. Pertama saya mau mengatakan itu tidak ada masalah tempatnya ada di negara mana dalam konteks tertentu sejauh 4 algoritma dari IT KPU di seluruh dunia ya election itu. Satu, bahwa seluruh orang tahu persis sistemnya dipakai apa, dibuat oleh siapa, tempatnya di mana, biayanya berapa atau pakai APBN. Yang kedua, seluruh pesertanya tahu persis keunggulannya apa. Yang ketiga, kelemahannya apa, dan kemudian ada update-nya ya secara berkala selama misalnya 6 jam sekali. Kalau itu ada, harusnya saya yakin Iqbal dan para pemirsa 2 kali 24 jam sudah selesai itu yang namanya Sirekap. Selain itu, menurut Effendi Ghazali, pemilu 2024 bermasalah lantaran ada pelanggaran etika. Ia menyoroti pentingnya etika dalam pengambilan keputusan MK serta mengkritik ketidakjelasan dalam keputusan MK. Meskipun sah dalam konteks demokrasi, perlu mengkaji lebih dalam keberadaan aspek etika dan moral dalam keputusan MK. Selain kontroversi hukum, keputusan tersebut juga memiliki dampak politik yang signifikan terkait kredibilitas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Nah, yang ketiga, tentu saja integritas pemilu ini bermasalah karena ada kaitannya dengan pelanggaran etika. Tadi saya lihat ada
beberapa pengamat ya sudah, antara lain Prof. Ikram Subakti ya yang membicarakan soal etika dan lain-lain. Itu saya juga bingung, Iqbal, ya ini mungkin menjadi perhatian menarik Yus ya. Nanti terutama dalam konteks bagaimana semua orang yang menyuarakan tentang pelanggaran etika itu tiba-tiba sekarang berhenti setelah melihat hasil quick count. Hasil quick count ini cuma melukiskan dua hal ya sebetulnya. Yang pertama, apakah publik tidak mengerti tentang pelanggaran etika ataukah publik itu tidak peduli dengan pelanggaran etika. Dengan kritik yang muncul terhadap keputusan MK, proses pemilihan presiden menjadi semakin kompleks dan diperdebatkan. Maka hal itu pentingnya prinsip-prinsip etika dan moral yang harus dijunjung tinggi dalam pengambilan keputusan hukum untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Sementara seluruh guru besar Civitas Akademika yang peduli terhadap pelanggaran etika harusnya tidak boleh diam atau berhenti ketika sudah keluar hasil quick count. Jadi kurang lebih secara kualitatif tiga hal itu, Iqbal dan para pemirsa, yang membuat pemilu ini mengalami penurunan integritasnya dan makin lama makin turun, saya rasa Yus ya, di mata publik dengan segala yang harus diperbaiki bersama dengan kerja keras Mas Iqbal dan semua teman-teman yang lain.